Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Satu Hari Satu Cerita. Di zaman cepat ini, kita sering melihat berita-berita heboh. Tapi kalian tahu nggak sih, apa sih yang mendasari berita-berita heboh tersebut? Dari isu sosial seperti korupsi, kenaikan harga, kenaikan pajak, dan hal-hal yang lain yang menyebabkan demonstrasi. Tapi apa kalian tahu, apa sih yang sebenarnya menggerakkan gerakan massa seperti demo dan penuntutan revolusi? Jawabannya mungkin lebih tua dari yang kita kira. Hari ini, kita akan terbang kembali ke tahun 1789, di mana sebuah tragedi yang sangat memilukan terjadi, yaitu Revolusi Prancis. Dan dari sana kita akan lihat apa sih hubungannya dengan demonstrasi yang terjadi di tanah air kita. Yuk kita simak. Bayangkan, di akhir abad ke-18, Prancis adalah salah satu negara yang terkaya di Eropa. Tapi, kekayaan itu tidak merata. Masyarakat terbagi menjadi 3 golongan, atau yang kita kenal sebagai estate. Estate pertama dan kedua adalah kaum rohaniawan dan bangsawan. Mereka hanya sekitar 2% dari populasi, tapi menguasai hampir semua tanah dan yang paling penting, bebas dari pajak. Sebaliknya, estate yang ketiga yaitu adalah rakyat biasa seperti petani, buruh, pedagang, dan penjual. Mereka adalah hampir 98% dari populasi. Mereka yang paling menderita, bekerja keras dan menanggung semua beban pajak untuk membiayai gaya hidup mewah kaum bangsawan dan perang yang tidak pernah habis. Pemerintah dipimpin oleh Raja Louis dan istrinya Marie Antoinette. Mereka hidup sangat boros di istana Versailles. Konon, saat rakyat kelaparan tidak punya roti, Marie Antoinette justru dengan entengnya berkata, biarkan mereka makan kue. Walaupun cerita ini sering diperdebatkan kebenarannya, ungkapan ini menjadi simbol betapa jauhnya para penguasa dari realitas rakyatnya. Kesenjangan sosial dan ekonomi ini adalah bom waktu. Ditambah lagi, ada 3 faktor utama yang memicu ledakan revolusi. Krisis ekonomi adalah hal yang utama, di mana utang negara menumpuk akibat perang dan gaya hidup mewah kerajaan. Harga makanan, terutama roti, melonjak drastis karena panen buruk, rakyat miskin kelaparan. Yang kedua, ketidakadilan. Kaum bangsawan dan rohaniawan memiliki hak istimewa yang tidak dimiliki rakyat biasa. Mereka bisa berbuat seenaknya tanpa takut dihukum. Dan yang ketiga adalah ideologi pencerahan. Di saat yang sama, pemikir-pemikir hebat seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire menyebarkan ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ide ini sangat mempengaruhi rakyat yang mulai sadar bahwa mereka layak mendapatkan perlakuan yang sama dengan para penguasa. Puncaknya, pada 14 Juli 1789, massa rakyat menyerbu penjara Bastille, sebuah simbol penindasan monarki. Ini adalah awal dari revolusi yang akan mengubah wajah Prancis dan dunia selamanya. Sekarang, mari kita lompat ke masa kini. Di Indonesia, kita juga sering melihat demonstrasi, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga petani. Tentu penyebabnya beragam. Tapi, jika kita teliti, ada benang merah yang mirip dengan revolusi Prancis. Yang pertama, kesenjangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, kita juga melihat banyak ketidakmerataan. Ada segelintir orang yang hidup dalam kemewahan, sementara jutaan lainnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Isu ini sering menjadi bahan bakar utama demonstrasi, seperti saat ada kenaikan harga bahan bakar minyak atau sembako. Ketidakadilan di mata hukum. Sama seperti di Prancis, di sini juga sering muncul kasus hukum yang terasa tidak adil, korupsi yang tidak tuntas, atau orang-orang kecil yang dihukum berat sementara yang berkuasa bebas dari jerat hukum. Kondisi ini melahirkan rasa frustasi dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem yang ada. Peran informasi dan ideologi. Jika di Prancis ada era pencerahan, di Indonesia kita punya media sosial. Informasi tentang isu ketidakadilan menyebar sangat cepat. Rakyat bisa membandingkan kondisi mereka dengan para elit. Media sosial menjadi alat yang sangat kuat untuk mengorganisir dan menyuarakan ketidakpuasan. Di sini kita masuk ke inti cerita kita hari ini. Fakta di balik hoax. Seringkali ada demo, muncul narasi yang menyudutkan. Demo itu cuma dimanfaatkan, mereka dibayar, atau demo itu merusak. Memang tidak semua demo murni. Ada agenda politik yang bermain. Tapi kita tidak bisa menutup fakta utama. Sebuah demonstrasi besar tidak akan terjadi jika tidak ada akar masalah yang kuat. Sama seperti revolusi Prancis yang tidak lupus hanya karena satu orang agitator, tapi karena penderitaan dan ketidakpuasan yang menumpuk selama berabad-abad. Demonstrasi di Indonesia juga demikian. Ini adalah cerminan dari kegelisahan masyarakat yang merasa suaranya tidak didengar. Hoax yang menuduh demo hanya sekedar dibayar
seringkali digunakan untuk mengalihkan perhatian dan akar masalah yang sebenarnya, yaitu ketidakadilan, korupsi, dan kesenjangan sosial. Dengan fokus pada isu bayaran, kita jadi lupa untuk bertanya, kenapa sih orang-orang itu harus sampai turun ke jalan? Jadi, revolusi Prancis mengajarkan kita satu hal. Sebuah gerakan rakyat, walau tampak spontan, selalu memiliki latar belakang yang panjang dan rumit. Ia lahir dari ketidakadilan yang dirasakan oleh mayoritas rakyat. Dengan memahami sejarah, kita bisa lebih bijak melihat peristiwa hari ini. Alih-alih langsung percaya pada hoaks, kita bisa bertanya, apa sih pemicu sesungguhnya? Karena terkadang, cerita yang paling heboh justru menutupi fakta yang paling penting. Terima kasih sudah mengikuti cerita hari ini. Sampai jumpa di satu hari satu cerita berikutnya. Gimana cerita hari ini? Seru kan? Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, mohon dibantu like ya. Dan kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa tulis komen di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan cerita seru dari satu hari satu cerita channel lainnya. So, thank you udah nonton, dan gue sebagai host Drew ucapkan salam dari satu hari satu cerita. Cheers!